Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semua kelas 5 ya. Eh, Kali ini Pak akan menyampaikan materi tentang bab 2 di fikih kelas 5 semester 1 yaitu tentang infak. Pun tujuan pembelajarannya seperti ini ya. Nanas diharapkan bisa memahami ketentuan infak, kemudian bisa menyimpulkan pengertian dan hukum infak dengan benar, lalu menguraikan ketentuan dan tata cara dengan benar, cara infak maksudnya, dan menunaikan infak dengan benar dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menemukan hikmah berinfak dengan benar. Ada 6 poin yang kita pelajari. Pertama, pengertian infak. Infak secara bahasa, ya, ini artinya dari bahasa Arab nafako ya. Infak itu dari nafako, yang artinya membelanjakan atau menafkahkan harta. Kemudian secara istilah, infak ini artinya harta di luar zakat yang dikeluarkan untuk kebaikan banyak orang. Kemudian, apa hukum infak? Ya, tadi sudah tahu pengertiannya apa. Kemudian yang kedua, hukum infak. Infak itu asalnya hukumnya sunnah, ya, tapi bisa berubah hukumnya sesuai dengan keadaan-keadaan tertentu. Infak bisa berubah jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Tapi hukum asalnya awalnya itu sunnah. Bagaimana yang sunnah? Itu apabila memiliki kelebihan harta dan mampu menginfakkan harta. Tentunya jalan yang Allah ridhoi dan untuk kebaikan. Kemudian infak bisa berubah menjadi wajib hukumnya jika orang yang menerimanya ini adalah orang yang sangat membutuhkan. Contohnya siapa? Contohnya misalnya ada ayah ya, bapak, itu suami menafkahi, memberikan uang, memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Kemudian selain itu juga ada mahar atau mas kawin yang disebutkan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Selain wajib, infak juga bisa berubah menjadi makro. Ini apabila harta diberikan kepada mereka yang mampu atau tidak dimanfaatkan. Maksudnya infak kepada orang kaya mereka kan mampu. Dan atau misalkan infak tapi ke seseorang yang tidak bisa memanfaatkan infaknya. Infak juga bisa berubah menjadi haram apabila harta yang diberikan digunakan untuk berbuat hal yang tidak baik. Ya, ada 4 ini. Hukumnya awalnya hukum aslinya sunnah bisa menjadi wajib, makruh atau haram sesuai dengan kondisi atau keadaan tertentu. Nah, poin yang ketiga kita akan belajar tentang ketentuan infak. Jadi bagaimana kita berinfak? Tentu ada tata caranya agar infak tersebut sah dan juga bisa bermanfaat. Yang pertama, kita mengeluarkan infak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Contoh kita di madrasah, setiap hari Jumat kita infak ya. eh, Kita misalnya uang sakunya 5.000, kita sisihkan 2.000 untuk infak, hanya seminggu sekali, yang 3.000 untuk jajan di hari Jumat. Ya, nanti infak yang anak-anak sampaikan, ini dikumpulkan oleh basah, ini nanti diberikan ke masjid. Ya, nanti penyalurannya itu ke masjid dan juga biasanya digunakan untuk membeli hewan kurban pada saat hari Idul Adha. Yang kedua, menghindari sifat berlebihan, tabir. Jadi nggak boleh berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu kan tidak boleh. Maka dalam infak pun begitu. Kita memberikan infak itu sesuai dengan kemampuan kita dan tidak boleh berlebihan. Tidak boleh terlalu banyak. Gitu. Lalu ketentuan yang ketiga, menunaikan hak-hak yang lebih penting. Nah, ini penting. Misal ada yang sering Pak Eka sampaikan ya kalau di kelas, dahulukan yang wajib terlebih dahulu daripada yang sunnah. Misalnya, dalam suatu keluarga itu membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari wajib kebutuhan pokok ya itu kan wajib. Berarti yang didahulukan adalah memenuhi kebutuhan pokok itu. Kemudian untuk infak nanti apabila dari yang kebutuhan sehari itu sisa atau ada kelebihan harta di situ, baru disalurkan ke infak. Yang keempat, menunaikan kewajiban yang utama terlebih dahulu. Ini sama ya, yang tadi ya, kewajiban ya, bukan yang sunnah. Karena infak ini kan hukum awalnya sunnah. Tapi tadi wajib khusus untuk yang keadaan tertentu begitu. Yang kelima,
Ini ketentuannya berniat untuk berinfak dengan ikhlas karena Allah. Jadi kita melakukan ibadah, salah satunya infak itu ikhlas karena Allah semata, bukan karena orang lain. Gitu. Kita sudah belajar tentang ketentuan. Sekarang yang poin keempat, tata cara berinfak. Infak bisa dilakukan dengan dua cara. Ya, bisa dilakukan dengan rahasia, secara rahasia ataupun secara terang-terangan. Apa bedanya? Keduanya dibenarkan, tapi ada alasannya. Misalnya, ketika kita berinfak secara rahasia, misalnya memasukkan uang ke kotak infak di masjid ya, itu kan kita nggak perlu kasih tahu berapa jumlahnya. Sudah kita masukkan saja di situ. Gimana kalau infak dilakukan secara rahasia? Ini dilakukan agar dapat menjaga kehormatan penerima infak dan menghindari sifat ria. Ya, jadi ria itu artinya pamer. Kita kan nggak boleh pamer, ya, mengungkit-ungkit atau mau nyebut-nyebut sesuatu yang sudah kita berikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, infak bisa dilakukan dengan cara terang-terangan. Nah, seperti yang Anda lakukan nih di masjid, di hari Jumat ya, ketika kita infak di madrasah, Rp2.000 per hari Jumat, ini boleh dilakukan secara terang-terangan. Aku infak 2.000. Boleh dilakukan dengan tujuan apa? Untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Jadi mengajak nih teman-teman yang juga agar ikut berinfak juga gitu. Nah, ada empat hal yang bisa dilakukan dalam berinfak. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa setiap harta yang kita miliki itu terdapat hak milik orang lain. Jadi ada hak milik orang lain yang di dalam harta kita. Tidak sepenuhnya itu semuanya milik kita, tapi ada juga hak-hak dari orang lain. Yang kedua, menanamkan sikap peduli dan kasih sayang sama manusia. Ya, ketika kita memberikan infak, kita kan berarti peduli, memberikan kasih sayang pada sesama manusia. Yang ketiga, mulai berinfak sesuai kemampuan. Nah, saya yang sudah anak praktekkan ya, ini ya, hari Jumat, infaknya Rp2.000, sesuai dengan kemampuan anak-anak. Dan yang keempat, meniatkan dan melakukan infak untuk beribadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, setiap ibadah yang kita lakukan itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada 10 hikmah ya ketika berinfak. Yang pertama, mendapatkan pahala dan ridho Allah. Yang kedua, merawat silaturahmi dan persaudaraan antar sesama manusia. Yang ketiga, menyadarkan manusia akan tanggung jawabnya. Kemudian yang keempat, mengurangi beban baitul mal dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu. Yang kelima, menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah. Ya, ketika kita berinfak, insya Allah kita akan semakin dekat sama Allah, dapat pahala dan ridhonya Allah. Dengan berinfak juga kita mendapatkan limpahan rezeki dari Allah. Tidak lain juga membersihkan harta dan menambah keberkahannya. Insya Allah harta yang kita infakkan bisa membersihkan harta kita dan bisa menambah, sebentar ya, membersihkan harta. Nah, ini yang ke-9 sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Insya Allah tabungan akhirat ya, ketika kita infak hartanya tidak hilang begitu saja, tapi insya Allah jadi tabungan kita besok di akhirat. Dan yang terakhir ke-10, mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang telah dibantu. Doa-doa dari orang yang kita bantu insya Allah diajabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, ini persamaan dan perbedaan zakat dengan infak. Di bab 1 kita sudah belajar tentang infak. Apa sih samaannya, apa sih perbedaannya? Mari kita cek. Untuk persamaannya, zakat dan infak, yang pertama, sama-sama bertujuan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, dapat menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Dan yang ketiga, bisa mengurangi kemiskinan. Itu persamaannya. Adapun perbedaannya, ini ada 5 ketentuan. Yang pertama ditinjau dari segi hukum, kalau zakat itu hukumnya wajib, kalau infak hukum awalnya sunnah, ya. Lalu yang dari materi, kalau zakat itu sudah ditentukan dan terbatas jumlahnya. Yang dizakati itu berupa makanan pokok, ya, kalau zakat fitrah, dan juga jumlahnya ada takarannya. Tidak bebas, tapi ada ukuran takarannya. Tapi kalau infak ini nggak ada batasannya, semampu kita. Adapun dari waktu pelaksanaan, kalau zakat kan ada waktu tertentu dari awal bulan Ramadan sampai dengan takbiratul ihramnya imam pada saat sholat Idul Fitri. Ada waktunya. Kalau di luar waktu itu zakatnya tidak sah. Tapi kalau infak boleh dilakukan kapanpun, tidak ada batas waktu. Dari segi penerima,
Zakat sudah ada ketentuannya, ada 8 asnaf, ada 8 golongan ya yang boleh menerima zakat. Selain itu nggak boleh. Tapi kalau infak, ini ada yang ditentukan, ada yang tidak ditentukan. Contoh yang wajib tadi kan ditentukan, tuh ada keluarga, kemudian ada calon istri, begitu. Ada yang tidak. Nah, yang terakhir dari ketentuan cara penyerahannya, kalau zakat ada ijab dan kabul, ada serah terimanya, menyerahkan, membaca niat, kemudian si penerima juga membaca doa untuk si pemberi atau muzaki. Tapi kalau infak ini boleh langsung dilakukan, diberikan tanpa ijab kabul. Contoh kita waktu di masjid memberikan infak di kotak amal, gitu kan, tidak ada ijab kabulnya, langsung diletakkan begitu saja. Insya Allah infaknya sudah sah. Nah, rangkuman dari materi infak ini menurut bahasa infak berasal dari bahasa Arab nafako ya nun fa sama kof yang berarti membelanjakan atau menafkahkan harta. Sedangkan menurut istilah infak berarti harta di luar zakat yang dikeluarkan untuk kebaikan orang banyak. Dua, infak dapat diberikan kepada siapapun seperti orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Hukum asal infak adalah sunnah, tapi dalam beberapa keadaan dapat menjadi wajib, mubah, makruh, dan haram. Ketentuan infak adalah tidak ada unsur paksaan apapun sesuai dengan kemampuan dan tidak mengabaikan hak-hak lain yang lebih penting. Yang kelima, infak dapat dilakukan secara terang-terangan ataupun secara rahasia. Setelah memberikan infak, kita harus menghormati orang yang menerima infak dengan cara tidak mengungkit-ungkit pemberian tersebut. Baik, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian untuk materi fikih kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.